Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala amma ba'd. Para siswa kelas 12 MAB, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran adab akhlak, melanjutkan sesi kemarin. Jika sesi kemarin kita telah membahas tentang hifdzul adab ma syekh, adab menjaga adab bersama syekh atau menjaga sopan santun terhadap syekh. Kemudian juga membahas tentang mendoakan syekh, ya, mendoakan guru, ulama, kiai, ya, dan mengakui kemuliaannya, ya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan, ya, dengan membahas tentang judul bab 46 ihtimalus syekh. Ihtimalus syekh ini artinya apa? Bersabar atau bersabar dalam menghadapi perilaku syekh. Jadi seandainya ini misalkan ada seorang guru atau ustadz atau syekh, ya, yang ada perilakunya yang mungkin kurang baik misalkan ini, ya, maka sang murid itu tetap harus bersabar dalam menghadapi gurunya, dalam menghadapi ustadznya, dalam menghadapi syekhnya. Jadi tetap dia harus bersabar ketika menuntut ilmu. Seandainya dalam suatu kasus dia mendapati gurunya memiliki, ya, beberapa perilaku atau satu perilaku yang mungkin kurang baik, yang mungkin membuat sang siswa itu atau santri itu kurang berkenan, ya. Dalam hal ini santri, siswa, murid tetap harus dianjurkan bersabar dalam menghadapi perilaku sang guru ini, ya. Nah, di sini dikatakan Bilal bin Abi Burdah mengatakan, qala Bilal bin Abi Burdah, la yamnaukum, ya, la yamnaukum, janganlah menghalangi kalian su'u ma ta'lamuna minna, ya, keburukan apa yang kalian ketahui dari kami, antak balu ahsana ma tasmaun, untuk menerima yang terbaik dari apa yang kalian dengar dari kami. Maksudnya apa di sini? Jadi Bilal bin Abi Burdah mengatakan kepada muridnya, seandainya, secara garis besarnya begini, seandainya kalian mengetahui ada yang buruk dari saya, itu jangan menghalangi kalian untuk menerima ilmu yang diperoleh dari kami, ilmu yang diperoleh dari saya, dari yang dipelajari dari kami, ya. Itu tetap, jadi Bilal ini menganjurkan kepada muridnya tetap bersabar, ya, untuk dalam belajar, ya. Itu seperti itu, ya. Ya. Kemudian Syafi'i mengatakan, qila Ibnu Uyainah, dikatakan kepada Ibnu Uyainah, inna qauman yatunaka min aqtaril ard, sungguhnya ada beberapa orang yang datang kepadamu dari berbagai penjuru negeri. Fataqtubu alaihim, ya. Lalu kamu marah kepada mereka, yushiku yadhabu aw yatrukuka, maka hampir saja mereka itu pergi atau meninggalkanmu. Yaitu ada orang mengatakan kepada Ibnu Uyainah mengatakan demikian. Nah, maka dia berkata, Ibnu Uyainah, hum hamqa idzan mithluk, mereka bodoh kalau begitu, ya. Ayat ruku ma yanfa'uhum li syukhuluki. Jadi Ibnu Uyainah mengatakan mereka itu bodoh jika mereka itu meninggalkan apa yang bermanfaat bagi mereka hanya karena akhlakku yang buruk. Jadi Ibnu Uyainah mengatakan jika murid-muridnya sampai meninggalkannya, itu mereka itu bodoh karena mereka meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka hanya karena akhlaknya yang buruk. Nah, jadi menurunkan adab, jadi bahwa seorang siswa, santri atau murid itu harus tetap memuliakan gurunya, walaupun seandainya dalam satu kasus itu ada guru yang mungkin kurang baik lah, gitu, ya. Tuh, dan insya Allah, ya, rata-rata mayoritas guru insya Allah berakhlak baik, ya. Cuman kan seandainya ini ada kasus seperti itu, maka tetap diharuskan bersabar dalam menghadapi sang guru, sang ustadz atau sang syekh, ya. Ya. Kemudian Syafi'i juga mengatakan, qala Syafi'i mengatakan, wa kana yakhtalifu lil A'mash rajulan, ada dua orang yang datang kepada Al-A'mash, ya, rajulan, ahaduhuma, salah satunya, kana al-hadits min sya'ni, ya, salah satunya itu yang apa, ya, mengkritik, ya, mengkritik masalah hadis, ya.
Kemudian wal akhir yang kedua, lam yakun hadis min syani, tidak mengkritik masalah hadis. Ya. Faqatib al-Amash yauman ila alladhi min syani hadis. Lalu al-Amash marah ya pada suatu hari alladhi min syani hadis, kepada orang yang mengkritik hadis ya. Faqala al-akhar, maka orang lain itu yang tidak dimarahi mengatakan law ghadiba alayya kama ghadiba alayka lam a'ud ilaih. Seandainya dia marah kepadaku sebagaimana dia marah kepadamu, maka aku tidak akan kembali kepadamu. Aku tidak akan kembali kepadanya, kepada Al-A'mash ya. Terus seperti itu ya. Jadi ada dua murid, yang satu dimarahi, yang satu tidak dimarahi. Maka yang tidak dimarahi mengatakan, seandainya dia marah kepadaku, maka aku tidak akan kembali lagi kepadanya. Ya. Maka mendengar hal tersebut, maka Al-A'mash mengatakan, ya, Al-A'mash mengatakan, faqala Al-A'mash, nah, idzan huwa ahmaq mithluk. Kalau begitu dia bodoh sepertimu. Yatruku ma yanfa'uhu li sukhuluqi. Karena dia meninggalkan apa yang bermanfaat baginya hanya karena akhlakku yang buruk. Jadi orang yang mengatakan demikian, dia akan meninggalkan Al-A'mash itu dikatakan bodoh. Hanya karena akhlaknya yang buruk, dia mau meninggalkan sesuatu yang bermanfaat baginya. Ini merupakan adab bahwa seorang murid harus tetap menghormati dan memuliakan gurunya ya, ustadznya ya. Kemudian Ibnu Jama'ah mengatakan dimnu wasayahu ali talabatil ilm, di antara wasiatnya kepada para penuntut ilmu adalah, di antara wasiatnya dimnu wasayahu li talabatil ilm, di antara wasiatnya kepada para penuntut ilmu adalah wan yasbiru ala jaflatin, agar penuntut ilmu itu bersabar ala jaflatin, terhadap sikap kasar tasduru min syekhihi, yang dilakukan oleh gurunya. Jadi seorang murid, santri, pelajar itu harus bersabar dalam menghadapi sikap keras dan kasar dari gurunya. Ausyukhulukun, atau halaknya yang buruk. Ini seandainya ada guru yang demikian ya. Wala yasuddu dzalika, dan hal tersebut tidak menghalanginya dari apa? An mulazamati, dari belajar kepadanya. Ya. Jadi seandainya ada guru yang akhlaknya tidak baik, maka tetap dia harus bersabar dan tidak menghalanginya untuk tetap belajar darinya. Ya. Nah, itu seperti itu ya. Ya. Ini adalah perkataan Ibnu Jama'ah ya, tentang adab kepada guru. Kemudian salah seorang ulama salaf mengatakan, man lam yasbir ala dzulli ta'allumi, barang siapa yang tidak bersabar dalam menghadapi pahitnya belajar, baqiya umruhu fi amayati al-jahala, maka sisa umurnya itu akan berada dalam kebodohan ya. Jadi kalau ada murid yang tidak bersabar ketika menuntut ilmu, tidak bersabar dalam menghadapi pahitnya menuntut ilmu. Salah satu pahit menuntut ilmu itu diantaranya menghadapi perilaku guru yang tidak baik. Jika ada murid yang demikian tidak bersabar, maka dia akan dirundung kebodohan. Dia akan mengalami kebodohan sepanjang hidupnya. Sebaliknya, wa man sabara alaihi alamru ila aizid dunya wal akhirah. Jika sang murid itu tetap bersabar dalam menghadapi pahitnya belajar, maka dia akan menghadapi atau akan merasakan kemuliaan di dunia dan di akhirat ya. Jadi seorang murid tetap harus bersabar dalam menghadapi pahitnya belajar, pahitnya menuntut ilmu. Dan antaranya pahit menuntut ilmu ya, dia harus bersabar dalam menghadapi sikap dan tindakan gurunya atau syekhnya ya. Jadi seperti itu ya. Nah, itu ya. Ya, itu tadi tentang sikap bersabar dalam menghadapi perilaku guru atau ustadz yang mungkin kurang baik ya. Jadi seperti itu. Ya, kemudian pembahasan selanjutnya adalah halaman 126, yaitu bab ke-47 berjudul Ad-du'a'u bil ilmi nafi' wa ziyadah minhu. Ya, ad-du'a'u bil ilmi nafi', berdoa agar dikaruniai ilmu yang bermanfaat. Berdoa agar dikaruniai ilmu yang bermanfaat.
dan supaya ditambah waziyada minhu, dan supaya ilmunya ditambah. Dia berdoa agar diberi ilmu yang bermanfaat dan ilmunya ditambah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qur rabbi zidni ilma." Katakanlah, ya Tuhanku, tambahilah aku ilmu. Ya. Ini dari Al-Qur'an seperti mengatakan demikian, mengatakan supaya berdoa agar ilmunya ditambah. Ya. Dari Ummu Salamah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi sholati subuh. Rasulullah berdoa pada salat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar diberi ilmu yang bermanfaat, wa amalan sholihan, amal yang saleh, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Ini Rasulullah berdoa pada waktu subuh. Jadi mengajarkan kepada kita kalau berdoa di waktu subuh supaya diberi ilmu yang bermanfaat. Ini sangat tepat, sangat cocok bagi penuntut ilmu. Jadi ketika dia sebelum belajar, karena biasanya belajar itu kan pagi hari ya, jam 7, jam 8, setengah 8. Ketika dia sebelum belajar pada waktu subuh, dia berdoa kepada Allah, semoga diberi ilmu yang bermanfaat. Ini doa yang sangat baik ya. Jadi berdoa supaya diberi ilmu yang bermanfaat itu pada apa? Pada waktu subuh. Yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian dari Anas bin Malik, dia mendengar Rasulullah berdoa ya. Doanya Rasulullah, Allah manfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang Engkau ajarkan kepadaku itu bermanfaat bagiku. Jadikanlah ilmu yang Engkau berikan kepadaku bermanfaat bagiku. Wa 'allimni ma yanfa'uni. Ajarilah aku apa-apa yang bermanfaat bagiku. Warzuqni ilman. Berilah aku ilmu tanfa'uni bihi, yang dengan ilmu tersebut bisa bermanfaat bagiku. Ini adalah doa supaya diberi ilmu yang bermanfaat. Ini adalah doa yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi itu juga doa supaya diberi ilmu yang bermanfaat. Ya. Imam Malik mengatakan, "Syaribtu ma Zamzam." Aku minum air Zamzam. Wasaltullaha yarzuquni husnat tasnif. Dan aku mohon kepada Allah agar aku diberi anugerah agar bisa menulis atau mengarang kitab dengan baik. Ini doanya Imam Al-Hakim supaya dia bisa mengarang kitab dengan baik. Dan doanya terkabul. Beliau mengarang kitab yang sangat terkenal, judulnya Al-Mustadrak dalam ilmu hadis. Kitabnya sangat baik, sangat bagus. Ini berkat dari doanya yang meminum air Zamzam lalu memohon kepada Allah agar diberi anugerah yaitu bisa menulis dengan baik. Karena Rasulullah juga bersabda, "Mau Zamzam lima syurib lahu." Air Zamzam itu tergantung untuk apa ia diminum. Air Zamzam tergantung untuk apa ia diminum. Ya, jadi Ibnu Huzaimah seperti ditanya, dari mana engkau mendapatkan ilmu? Dia mengatakan Rasulullah bersabda, air Zamzam itu tergantung untuk apa ia diminum. Dan Ibnu Huzaimah mengatakan, ketika aku minum air Zamzam, ya, wa inni lamma syaribtu ma Zamzam, saltullaha ilman nafi'an. Ketika aku minum air Zamzam, aku mohon kepada Allah agar diberi ilmu yang bermanfaat. Ini Ibnu Huzaimah. Jadi bisa mengarang kitab hadis yang sangat bagus itu berkat minum air Zamzam. Ya, jadi seperti itu ya. Ini termasuk berdoa supaya diberi ilmu yang bermanfaat dengan perantara atau dengan wasilah dengan minum air Zamzam. Ya, itu ya. Jadi intinya doa-doa supaya diberi ilmu yang bermanfaat itu demikian ya. Jadi seorang penuntut ilmu dianjurkan untuk berdoa agar diberi ilmu yang bermanfaat ya. Karena Allah sendiri mengatakan wa qur rabbi zidni ilma. Rasul juga mengatakan dalam doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan sholihan wa rizqan thayyiban. Juga dalam doanya lain beliau mengatakan Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman tanfa'uni bih. Ya. Inilah ya tentang berdoa kepada Allah agar diberi ilmu yang bermanfaat. Jadi penuntut ilmu itu harus berdoa supaya diberi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat ya. Ya, demikianlah pembahasan pada kesempatan kali ini ya. Pembahasan adab akhlak. Semoga bermanfaat bagi antum semua ya. Dan juga bagi kami yang menyampaikan ya. Kita akhiri kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.